Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Oke, baiklah, perkenalkan saya Anita Termayanti, NIM 22017143, Prodi Sastra Indonesia, mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Baiklah, pada materi pembahasan kali ini akan membahas perkembangan karya sastra, sastrawan perempuan, dan perkembangan sastra anak. Pertama, Angkatan Balai Pustaka. Pada Angkatan Balai Pustaka, peran yang banyak dimainkan cenderung laki-laki karena adanya budaya patriarki yang sudah dihentikan. Perempuan pada masa Balai Pustaka ini pun dianggap lebih baik mengerjakan pekerjaan domestik, sedangkan laki-laki mengerjakan pekerjaan pabrik. Kedua, Pujangga Baru. Para sastrawan perempuan yang pertama yaitu Selasi atau Seleguri, lahir di Talu, Sumatera Barat tahun 1909, yang menuliskan dua buah roman dan sajak-sajak yang berjudul Kalau Tak Untung dan Pengaruh Keadaan, serta sajaknya yang dimuat dalam majalah Pujangga Baru dan Panji Pustaka. Dua, Hamidah atau Fatimah Hadilais. Dia lahir di Palembang. Roman yang ditulisnya hanya sebuah yang berjudul Kehilangan Mustika. Ia merupakan pengarang yang agaknya suka bersedih-sedih. Dan yang ketiga ada Halim. Ia lahir pada tanggal 9 Juni. Ia menuliskan sebuah cerpen yang kemudian dibukukan dengan judul Taman Penghibur Hati. Ia juga menerjemahkan Angin Timur, Angin Barat, sebuah tangan pengarang wanita berkebangsaan Amerika. Yang ketiga ada Angkatan 45. Para sastrawan perempuan pada Angkatan 45, pertama ada Ida Nasution, seorang pengarang esai yang berbakat, menulis beberapa buah esai yang dimuat dalam majalah-majalah. Tetapi ia menjadi korban revolusi. Ia hilang ketika dalam perjalanan Jakarta Bogor. Kedua, Walujati, lahir di Sukabumi tanggal 5 Desember 1924. Ia mulai menulis sajak pada masa pertama revolusi. Sajaknya berpisah, mendapat pujian dari Khairul Anwar sebagai sajak romantik yang menjadi sejak itu ia banyak menulis sajak. Ketiga ada Siti Nuraini. Ia lahir di Padang tanggal 6 Juli 1930, menulis sajak, cerpen, esai, dan terutama menerjemahkan hasil sastra asing. Ia juga bekerja sebagai sekretaris redaksi Pelanggang Asosiasi bersama antara lain Asror Sani, yang kemudian untuk beberapa lamanya pernah menjadi suaminya. Empat, Angkatan 50. Para sastrawan perempuan pada Angkatan 50, yang pertama Nurhajati Sri Hartini, lahir di Semarang tanggal 29 Februari 1936, memulai menulis cerpen yang dimuat dalam majalah Kisah dan lain-lain. Pada cerpen itu tidak ada lagi protes-protes yang berkisah soal kewanitaan yang di dunianya terjepit di tengah dunia laki-laki. Kecuali Nurhajati Sri Hartini, pada periode ini kita pun mencatat beberapa pengarang wanita lain. Kedua ada Surti Ningsih dengan karyanya yang berjudul Mencari Guru yang Hilang. Ketiga ada N.J. Diantina. Keempat, B. Supenal, karyanya yang berjudul Sastra Itu Sederhana. Kelima ada Hartini, para penulis cerpen yang dimuat dalam majalah, tapi sebegitu jauh belum ada data-data yang mencatat kegiatan mereka lebih daripada menyebutkan nama-namanya saja. Kelima ada Angkatan 60-80. Para sastrawan perempuan, pertama ada Titi Said. Nama lengkapnya Titi Raja Said Sidikun, seorang pengarang wanita yang banyak menulis cerpen. Ia lahir di Bojonegoro tanggal 11 Juli 1935. Ia juga menjadi anggota redaksi majalah wanita. Cerpennya yang berjudul Perjuangan dan Hari Perempuan. Kedua ada S. Caca Ningsih, muncul dengan sebuah kumpulan cerpennya yang berjudul Dua Kerinduan. Kebanyakan cerpennya belum meyakinkan kita akan kematangannya. Yang dia berikan tidak lebih dari hanya harapan untuk masa depan. Tiga ada Sugiarto Siswadi, menulis cerpen yang dimuat dalam lembaran penerbitan Dekra. Kumpulan cerpennya yang berjudul Surga di Bumi yang terbit pada tahun 1960. Keempat ada Erni Siswati, banyak menulis cerpen yang antaranya dimuat dalam majalah sastra, tapi belum ada yang dibukukan. Demikian juga dengan Titi Basino yang menulis cerpen dengan produktif.
Ayu, Asma Nabila, Vira Basuki, Ana Maryam, Rati Kumala, Dewi Sartika, Anissa Karningsi, dan lain-lain. Tema-tema cerita yang mereka pilih pun beragam seiring perkembangan zaman. Pada periode 1950-an misalnya, perubahan estetika sastra berubah sejak kehadiran novel Salam karya Ayu Utami. Ayu Utami begitu berani mengeksploitasi tubuh dengan diksi-diksi yang menjurus kepada seks, terutama menentang dunia sastra, sesuatu yang tabu untuk dibicarakan dan diungkapkan di depan khalayak, karena dianggap bersinggungan dengan nilai-nilai budaya timur yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia. Keberaniannya pun menuai pujian, tak jarang pula ia menuai kritikan, tapi begitulah sastra. Materi selanjutnya yaitu perkembangan sastra anak. Pengertian sastra anak. Ada beberapa pendapat terkait dengan definisi sastra anak. Menurut B. Nurdiantoro, sastra anak adalah sastra yang secara emosional, psikologis dapat ditanggapi dan dipahami oleh anak yang berangkat dari fakta konkret yang dapat diimajinasikan. Kedua, menurut Devi, sastra anak adalah sastra yang dibaca anak-anak dengan pengarahan anggota dewasa suatu masyarakat, sedang penyelesaian juga dilakukan orang dewasa. Dalam Survei, Lukens mendefinisikan sastra anak adalah sebuah karya yang menawarkan dua hal utama, kesenangan dan pemahaman. Heru Kurniawan senada dengan apa yang disampaikan oleh seorang penyair Italia, Quintus Horatius Flaccus, berpendapat bahwa sastra berfungsi ganda, dulce et utile, menghibur dan bermakna. Jadi sastra paling tidak harus memuat dua fungsi yang masuk dengan Flaccus dari beberapa definisi yang telah diberikan di atas dan ditambah dengan menentukan fungsi sastra menurut Flaccus. Definisi lain tentang sastra anak adalah cerita yang mengacu pada kolerasi dengan dunia anak-anak dan bahasa yang digunakan sesuai dengan perkembangan intelektual dan emosional anak. Heru Kurniawan. Jadi sastra dapat difokuskan untuk anak-anak yang rentang usia dari 0 sampai 11 atau 12 tahun atau berdasarkan pada teori psikologi J. Piaget, sensorimotor, tahap pre-operasional dan tahap operasional konkret, yang pada masa ini anak-anak hanya dapat memahami sesuatu yang bersifat konkret. Adapun imajinasi yang bersifat fantasi atau berlebihan itu semua masih dapat diterima oleh anak-anak. Selanjutnya, perkembangan sastra anak. Sastra anak di Indonesia mulai muncul pada tahun 70-an sampai sekarang. Dari tahun 70-an, sastra anak hanya dikenal kepada anak-anak dan masyarakat dalam bentuk teks atau buku. Sastra anak makin dikenal karena adanya kemajuan teknologi yang mempermudah menemukan bacaan-bacaan cerita anak melalui media digital. Jenis-jenis sastra anak yang pertama ada puisi, kedua cerpen, ketiga dongeng, keempat novel, dan kelima fabel. Genre sastra anak yang pertama ada realisme, kedua fiksi formula, tiga fantasi, empat sastra tradisional, lima puisi dan non-fiksi. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi